Fenomena kekerasan perempuan dan anak merupakan isu yang mengakibatkan berbagai kerugian serta kesehatan mental dan tegangan psikis bagi para korban. Banyak hal yang latar belakang terjadinya kasus kekerasan ini mulai dari faktor kepribadian serta kondisi psikologis yang tidak stabil. Budaya patriarki masyarakat yang memandang lemah pada anak dan perempuan dalam ketidaksetaraan gender laki dan perempuan yang tidak diposisikan setara dalam masyarakat dan persepsi mengenai kekerasan merupakan suatu aib. Lemahnya kontrol sosial primer masyarakat dan hukum peradilan juga menjadi sekian dari fakta timbulnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Kasus ini merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengadilan Penduduk dalam melakukan pelayanan kepada korban dan masyarakat. Dalam hal ini dapat diambil urgensi yaitu pelayanan pemerintah dalam menyikapi kekerasan pada perempuan dan anak. Seperti data yang diambil dari Bapeda Yogyakarta tentang kasus kekerasan pada perempuan dan anak didapat 3 daerah kasus tertinggi di Bantul dengan 180 kasus tahun 2020, 197 kasus tahun 2021, dan 68 kasus sementara di 2022. Pada daerah Sleman dengan 236 kasus tahun 2020, 228 kasus tahun 2021, dan 55 kasus sementara di tahun 2022. Dan yang terakhir pada kota Yogyakarta dengan 549 kasus tahun 2020, 510 kasus tahun 2021, dan 91 kasus sementara tahun 2022. Kasus kekerasan ini terjadi paling banyak pada umur di atas 25 tahun dengan 1.185 kasus, kemudian disusul pada anak bawah umur antara 0 sampai 17 tahun dengan 665 kasus. Tingginya kasus kekerasan tersebut terdapat pada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang mencapai 0,11% menurut data sementara di tahun 2022. Upaya pelayanan dalam penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengadilan Penduduk menurut data menunjukkan adanya penurunan dari penyelesaian atas kasus ini dari 83,89% di tahun 2020 menjadi 83,56% di tahun 2021. Maka dari itu perlu kebijakan atas penyelesaian kasus ini dengan pembentukan lembaga khusus dalam pelayanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk pendampingan khusus serta advokasi pasca mengalami kekerasan dengan pemberian konseling pada bantuan psikolog dan medis serta sebagai rumah aman bagi korban, memberikan pemberdayaan kepada korban dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Selain itu memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi korban dalam mencapai sistem peradilan yang sesuai bagi pelaku. Rekomendasi saat masa prakasus dapat diberikan dengan memberikan pelayanan sosialisasi kepada masyarakat dan menciptakan serta membina secara sistematik pada lingkungan mengenai bahaya kekerasan. Dalam pemerintah juga menjadi upaya dalam meningkatkan pengendalian sosial dengan pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat. Adanya rekomendasi ini diharap dapat meningkatkan penyelesaian pada kasus dan dapat menurunkan angka kasus kekerasan perempuan pada anak.